Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Ainan dengan NIM F2019-01006, kelas C1 Farmasi, Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Mandala Waluyo Kendari. Di video kali ini, saya akan menjelaskan hubungan struktur aktivitas obat-obat antibiotika. Baik, yang pertama, langsung saja, apa sih antibiotik golongan antrasiklin? Jadi, antrasiklin adalah antibiotik yang didapat dari kultur Streptomyces peuceticus, biasa digunakan sebagai anti kanker. Selanjutnya, bagaimana mekanisme kerja antrasiklin tersebut? Jadi, golongan antrasiklin berkaitan dengan membran sel, mempengaruhi fluiditas dan transfer ion, inhibisi sintesis DNA dan RNA dengan interkalasi antara basa DNA oleh inhibisi topoimerase 2 dan obstruksi sterik. Doxorubicin menginterkalasi pada titik lokal atau yang bisa disebut dengan uncoiling dari ikatan heliks ganda, meskipun mekanisme aksi yang pasti belum diketahui mekanismenya. Diduga melalui ikatan langsung DNA atau interkalasi dan inhibisi pembentukan DNA atau topoimerase 2 yang selanjutnya memblokade sintesis DNA dan RNA dan fragmentasi DNA. Doxorubicin merupakan logam kelat yang kuat. Kompleks logam doxorubicin dapat mengikat DNA dan sel membran yang menghasilkan radikal bebas yang akan merusak DNA dan membran sel dengan cepat. Selanjutnya, struktur kimia dan biotransformasi antrasiklin. Obat yang termaksud golongan antrasiklin ini adalah doxorubicin, daunorubicin, epirubicin, idarubicin, dan mitoxantron. Sering dipakai dalam praktik klinis. Golongan antrasiklin tersusun atas 4 buah cincin sebagai inti dan dihubungkan dengan suatu aminosugar, yaitu daunomesane, suatu komponen yang menentukan kelarutan di dalam air. 1, 2, 15, 16, 19. Perbedaan doxorubicin dan daunorubicin terletak pada ada tidaknya gugus hidroksil pada ujung karbonil cincin pada posisi 9. Idarubicin merupakan suatu analog dari daunorubicin. Perbedaan pada gugus mitoksin cincin keempat. Epirubicin adalah epimer keempat dari doxorubicin. Mitoxantron merupakan turunan dari antarquinon dengan struktur kimiawi yang serupa dengan struktur kimiawi antrasiklin. Selanjutnya, hubungan struktur dengan aktivitas. Bagian struktur yang terlihat pada mekanisme kerja molekul adalah cincin B dan C sebagai interkalator. Cincin A dan gugus amino antibiotika tersebut mengikat double helix ADN secara kuat dengan menginterkalasi gugus kromofor planar pada cincin B dan C. Pada dua pasangan basa kompleks antibiotika ADN ini ditunjang oleh interaksi antara substituen pada cincin A atau gugus gula amino dengan celah kecil dari helix. Adapun contoh obat golongan antrasiklin antara lain yaitu doxorubicin, daunorubicin, dan epirubicin. Selanjutnya kita akan membahas hubungan struktur aktivitas obat-obat golongan aminoglikosida. Yang pertama yang kita ketahui yaitu antibiotik golongan aminoglikosida, yaitu suatu antibiotika dengan struktur kimia yang bervariasi, mengandung basa deoksistreptamin atau streptidin dan gula amino di 3 aminoglukosa, 6 aminoglukosa, 2,6
diaminoglukosa, garosamin, D-glukosamin, Ln-metilglukosamin, neosamin, dan purpurosamin. Umumnya bersifat bakterisid, dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif secara efektif terhadap mycobacteria. Dalam bentuk gram sulfat untuk hidroklorida bersifat mudah larut dalam air. Tidak diabsorpsi oleh saluran cerna sehingga untuk pemakaian sistemik tidak dapat diberikan secara oral dan harus diberikan secara parenteral, biasanya melalui injeksi intramuskular. Adapun struktur dan aktivitas aminoglikosida. Pada umumnya, turunan aminoglikosida mengandung 3 cincin yang dihubungkan melalui jembatan eter. Sebagai contoh adalah struktur gentamisin. Bisa kita lihat di bawah pada gambar tersebut untuk struktur dan aktivitas golongan aminoglikosida. Selanjutnya, karakteristik golongan aminoglikosida. Adapun karakteristik golongan aminoglikosida yaitu yang pertama, tidak satupun aminoglikosida diabsorpsi secara memadai pada pemberian oral. Kedua, mekanisme kerjanya identik satu sama lain. Ketiga, spektrum aktivitas terutama terhadap bakteri gram-neg. Dan keempat, toksisitas utama adalah otoksik pada saraf otak ke-8 dan nefrotosik. Yang kelima, resistensi terhadap aminoglikosida dapat terjadi melalui 3 mekanisme, yaitu yang pertama, mutasi protein pada ribosom bakteri. Kedua, kegagalan penetrasi aminoglikosida. Ketiga, inaktivasi aminoglikosida oleh enzim bakteri. Selanjutnya, bagaimana sih mekanisme kerja golongan aminoglikosida? Itu aminoglikosida berdaya kerja bakterisida. Aminoglikosida terikat pada subunit 30S dari ribosom, maka subunit 70S-nya tidak terbentuk sehingga terjadi inhibisi sintesis protein karena salah baca kode genetik. Asam amino yang salah yang disambungkan pada rantai polipeptida sehingga terbentuk protein yang berbeda. Adapun efek samping penggunaan obatan golongan aminoglikosida yaitu yang biasa dialami itu alergi, sehingga potensinya untuk menimbulkan alergi rendah. Dan kadang-kadang dapat terjadi reaksi kulit memerah, eosinofilia, demam, kelainan darah, dermatitis, angiodem, stomatitis, dan shock anafilaksis, reaksi iritasi seperti reaksi iritasi berupa rasa nyeri di tempat penyuntikan diikuti radang dan peningkatan suhu 0,5 sampai 1,5 derajat. Misalnya pada penyuntikan streptomycin IM. Adapun contoh obat golongan aminoglikosida yaitu yang pertama amikasin, mengindikasi untuk menginfeksi gram negatif yang resisten terhadap gentamisin. Yang kedua yaitu gentamisin, yaitu septekemia dan sepsis pada neonatus, meningitis, dan infeksi SSP lainnya, infeksi bilar, pyelonefritis, dan prostatis. Dan golongan obat yang ketiga itu neomycin, mengindikasi sterilisasi usus sebelum operasi. Lalu selanjutnya netilmycin, infeksi berat kuman gram negatif yang resisten terhadap gentamisin. Itulah tadi sedikit materi dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.